Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ketemu lagi nih sama Caca di acara Journalistic Education. Oke, hari ini kita kedatangan salah satu mahasiswa dari Universitas Sriwijaya. Oke, kita kenalan dulu kali ya. Siapa nih namanya? Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Wijaya Nur Alamsyah dari Program Studi Pendidikan Teknik Mesin Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya. Oke, berarti dia nanti jadinya guru nih ya. Amin. Amin. Oke, sekarang semester berapa nih? Sekarang udah semester 3. Udah akhir nih. Udah akhir ya. Udah mendekati sistem kebut semalam lah ini ya. Oke, daripada berlama-lama kita buka aja ya kali langsung sesi tanya jawab hari ini. Oke nih, langsung aja ya kita ke pertanyaan pertama. Oke, kita kan tahu nih setiap manusia memiliki perbedaan masing-masing nih. Ada yang punya keunikan ini, ada yang punya kelebihan ini. Nah, manusia kan diciptakan dengan berbagai persamaan dan perbedaan masing-masing nih. Oke, kita ambil salah satu contoh Budi nih. Budi merupakan salah satu siswa yang masuk di SMK di kotanya. Dia masuk SMK karena saran dan pertimbangan dari keluarganya. Alasannya adalah setelah lulus maka akan mudah untuk mendapatkan pekerjaan. Oke, keluarganya termasuk keluarga yang kurang mampu nih, sehingga akan kesulitan ketika ia mau melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Tapi, di sisi lain, sebenarnya ia tidak berbakat di jurusan SMK. Ia justru berbakat di bidang komunikasi. Untuk masuk sekolah komunikasi memerlukan biaya yang tidak sedikit, dan sekolah tersebut ada di luar kota. Jadi lumayan jauh ya kalau dia buat sekolah kan. Oke, sebagai seorang pendidik nih, Kiki kan nantinya jadi seorang pendidik. Solusi apa sih yang akan Kiki berikan kepada Budi sehingga dia bisa menerima keadaan ini dan memaksimalkan potensi yang ada pada dirinya? Bagus ya pertanyaannya ya. Sangat wow, sangat. Oke lah, gimana nih? Jadi tentunya untuk saya sih sebagai calon pendidik, calon guru ataupun dosen nantinya, amin. Jadi yang pastinya kita sebagai calon atau guru nanti itu dituntut yang pastinya bisa memotivasi untuk peserta didik ataupun murid kita nanti, baik dari segi pendekatan ataupun yang lainnya. Jadi cara saya sebagai pendidik nantinya, saya terlebih dahulu itu melakukan pendekatan untuk si Budi tadi. Jadi pendekatan dulu. Jadi kita harus tahu sih, iya sih benar dia dipaksakan oleh orang tua atau dipinta oleh orang tuanya untuk masuk SMK. Tetapi si Budi ini tadi tidak ada ya, nggak ada bakat lah di bidang SMK gitu. Justru bakat dan potensi dia ada di ilmu komunikasi. Jadi kita harus tetap mensupport si Budi ini. Entah kita bantu dia, kita harus tetap memotivasi di bidang SMK dia sekarang. Kita harus tetap ada untuk dia, selalu motivasi dia, beri dia arahan, masukan, dan juga harus ada bimbingan dari kita sendiri sebagai pendidik. Jadi kita kasih arahan, si Budi ini harus ada semangat, tetap belajar walaupun kesannya terpaksa. Dan kita juga di sisi lain tadi harus tetap kasih masukan di ilmu komunikasi tadi. Walaupun di SMK tapi di luar persekolahan atau di lingkungannya, di luar sekolahnya, tetap mengembangkan potensi dia di bidang komunikasi tersebut. Tidak menutup kemungkinan dia untuk memperkembangkan ataupun tetap mempertahankan bakat dia atau potensi dia di ilmu itu. Jadi walaupun dia nantinya masuk SMK nih, tapi di luar sekolah atau nanti dia ikut apa sih yang namanya sekarang nih ada forum-forum gitu ya. Dia bisa ngembangin bakatnya di ilmu komunikasi itu. Jadi bisa jadi nih nanti di forum-forum itu ada yang namanya beasiswa kah atau bantuan apakah atau organisasi. Jadi dia juga nggak ngerasa kalau dia tuh dipaksa, tapi lebih ke dia ngejalanin dengan ikhlas, tapi di luar sana dia tetap bisa mengembangkan potensi dia. Gitu ya Ki ya? Kurang lebih seperti itu. Oke, kita ke pertanyaan kedua nih ya Ki ya. Ki, kita ambil contoh lagi. Namanya Andi. Dia sekolah juga di SMK nih, tapi dia memiliki ahli di bidang teknik. Tapi ada tapinya juga nih. Dia tuh kurang confident, overthinking, pemalu juga gitu kan.
dia selalu ragu akan keputusan dan tindakan yang ia buat tidak diterima oleh orang di sekitarnya gitu. Sebagai salah satu calon pendidik nih, solusi apa yang akan Kiki berikan kepada Andi sehingga dia bisa menerima keadaan ini dan memaksimalkan potensi yang ada pada dirinya? Oke. Gimana nih Ki? Dari Budi ke Andi. Oke. Jadi banyak ya problem-problem di dunia pendidikan. Iya nih. Entah dari peserta didiknya ataupun pendidik. Ada pula yang dari sekitaran gitu kan, lingkungan sekitar. Jadi si Andi tadi overthinking, pemalu, kurang tidak percaya diri. Iya, tidak percaya diri. Jadi ya pastinya yang namanya peserta didik, khususnya di kalangan SMK itu butuh sekali yang namanya support. Entah dari lingkungan, keluarga ataupun teman-teman yang lain. Yang justrunya di umuran-umuran di SMK ini ada juga kan namanya pacar ya kan. Iya benar-benar. Jadi mungkin butuh ya kan. Mungkin salah satu faktor atau penyebab dari ini dia itu kurang semangat, kurang penyemangat, kurang support dari entah dari sisi keluarganya, teman-temannya ataupun hal yang lainnya yang mampu membuat dia jadi pemalu, overthinking ataupun yang lainnya tadi. Jadi sebagai pendidik atau calon guru nanti, cara saya itu yang pertama seperti jawaban saya sebelumnya, saya harus bisa memotivasi si peserta didik ini tadi, si Andi tadi, dengan cara pendekatan tadi. Kenapa sih si Andi ini pemalu? Kenapa tidak percaya diri, selalu overthinking? Walaupun kita sebagai guru ataupun peserta didik ini susah pastinya, karena murid nanti itu banyak, nggak cuma Andi ini saja. Tapi kita harus berusaha gimana caranya kita tahu apa sih penyebabnya. Nah setelah itu juga, jika sudah dekat dengan si Andi ini, kita harus beri motivasi, arahan dan bimbingan tadi juga. Jadi kasih toko-toko yang udah sukses nih, ataupun pengusaha tentunya di bidang-bidang otomotif, teknik, pemesinan dan di bengkel. Jadi kasih toko-toko yang udah sukses, jadi bisa memotivasi, bisa mengacuh membangun semangat dia. Nah, jadi jangan pemalu lah, jangan overthinking, dan usahakan dia tuh harus bisa bersosialisasi tentunya, jangan menyendiri. Kita tarik, ayo kita mengadakan suatu kegiatan tentunya di bidang teknik. Jangan, supaya si Andi ini bisa terus mengembangkan potensinya tadi. Oke, biar dia nggak jadi pemalu juga ya. Oke nih, lanjut aja kita ke pertanyaan yang ketiga nih ya Ki ya. Oke, lanjut. Selama pandemik ini, jadi kan sistem pelajaran kita sekarang kan udah nggak ada tatap muka lagi ya, udah minim ya tatap muka kan, udah kebanyakan yang memakai tatap maya atau yang kita kenal dengan yang namanya daring gitu kan. Oke, banyak kendala yang dihadapi ketika pembelajaran daring, mulai dari sinyal buruk, kuota terbatas, ada juga yang kurangnya punya HP gitu kan, kurangnya alat komunikasi, terus ada lagi yang kurangnya semangat dan kemandirian peserta didik yang lemah. Oke, agak belibet ya ngomongnya ya, maaf ya. Lanjut. Dalam pembelajaran, sehingga pembelajaran terkesan menonton dan tidak menyenangkan. Jelaskan nih bagaimana cara Kiki sebagai salah satu calon pendidik dapat membuat pelajaran tatap maya tetap menyenangkan bagi peserta didik. Oke. Jadi gimana sih cara Kiki biar daring itu tuh nggak bosen, menyenangkan? Iya, jadi kita tuh ibarat tuh gimana ya, belajar sambil senang-senang juga gitu. Jadi menurut saya sih ya, pengalaman saya sebagai pendidik dan peserta didik. Jadi caranya itu, sebelum masuk ke cara, kita harus tahu dulu pengertian dari apa sih pendidikan yang menyenangkan itu gimana kan. Yang tentunya menurut di sumber yang saya baca itu suasana dalam yang menyenangkan pembelajaran itu pastinya nyaman. Oke, yang bisa buat nyaman ya. Yang pertama itu nyaman. Yang kedua ada adanya interaksi antar peserta didik dan pendidik. Okay. Yang ketiga
Yang pastinya itu kalau kita dalam proses pembelajaran itu pasti tidak tidak terlalu menghiraukan sama yang namanya waktu. Tahu-tahu udah jam sekian. Iya, Tahu-tahu. Nah, itu udah termasuk ciri-ciri pembelajaran yang menyenangkan sih menurut saya. Jadi pasti terlalu larut sama materi yang disampaikan oleh dosen ataupun guru. Pasti itu yang namanya itu sudah terlalu fokus. Lupa sama waktu ya. Oke. Jadi itu udah menyenangkan, nyaman. Udah nyaman kan, jadi tiba-tiba udah selesai nih. Oke. Jadi cara saya sebagai pendidik nantinya yang pastinya harus menciptakan suasana tersebut, harus nyaman dengan cara yang pertama, yang tentunya sebagai calon pendidik kita sudah diajarkan ya oleh dosen-dosen ataupun pengalaman, kita jangan terlalu monoton menggunakan metode ceramah. Ceramah kan terlalu datar gitu kan. Bener-bener. Mungkin perlu, tapi jangan terlalu sering karena bisa menciptakan suasana itu bosen, ngantuk mungkin ya kan. Apalagi, nah selain itu kita juga harus menggunakan metode diskusi. Jadi ya itu tadi harus ada interaksi antar pendidik dan peserta didik. Jadi ada argumen. Jadi selain itu juga ya beri kesempatan kepada peserta didik. Bahwasannya beri dia kesempatan itu dalam hal pertanyaan ataupun anggapan dia terhadap suatu pertanyaan itu. Jadi jangan terlalu sibuk sama satu peserta didik, entah itu cowok ataupun cewek, kita harus bisa adil ya kan. Jangan terlalu fokus sama satu orang ya. Selain metode pembelajaran juga itu ada namanya yang bukan mungkin sih pastinya di metode di pembelajaran daring ini atau tatap maya ini kita sering menggunakan namanya PPT ya. PowerPoint ya. PowerPoint. Jadi usahakan PPT atau media pembelajaran yang kita gunakan ini menarik ya kan, mudah dipahami oleh peserta didik. Contohnya kita nih di bidang teknik. Kita di bidang teknik menggunakan PPT tapi banyak kartunnya. Kartun misalnya atau Mickey Mouse kayak atau Groupie atau yang lainnya. Itu kan udah di luar konteks permesinan ataupun teknik. Jadi kita usahakan tuh yang sesuai dengan teknik. Jadi supaya menarik gitu. Contohnya Mickey Mouse lagi megang kunci Inggris. Oh iya bener. Itu lebih menarik ya. Mungkin bisa seperti itu kan. Usahakan ya medianya tadi jangan terlalu banyak terlalu banyak penjelasan. Usahakan pakai kayak panah-panah gitu, konsep-konsepnya itu jangan terlalu monoton sama kayak makalah jadinya ya kan. Jadi dosen ini cuma bisa bikin PPT yang seperti ini kan. Selain PPT juga nih ada, usahakan kita nih sebagai pendidik jangan terlalu banyak beri tekanan ya. Mungkin kan ada dosen tuh yang memberi tekanan, mungkin tekanan ini dalam hal seperti maaf ngomong tadi seperti emosionalnya tadi nggak bisa dijaga, jadi kan bener. Iya, jadi peserta didiknya tadi tertekan ya kan. Jadi bisa menciptakan suasana yang tegang. Ya kalau kita udah tegang ya udah pasti kayak setiap pelajarannya dak-dik udah nggak nyaman deh. Nggak fokus. Bener nggak nyaman. Gimana mau menciptakan suasana yang menyenangkan ya kan kalau belajar saja tidak nyaman. Nah, jadi selain itu juga peserta didik ini tadi harus juga bisa bisa menghargai. Bukan hanya tugas si pendidik yang harus menciptakan suasana yang menyenangkan, tapi peserta didik juga harus bisa menciptakan suasana yang kondusif dan efektif. Jadi itu sih. Berarti saling menghargai itu kunci lainnya ya. Selain menciptakan rasa nyaman, saling menghargai juga penting gitu ya kan. Jadi kalau misalnya benar sih ada yang bilang kalau kamu mau dihargain, hargain juga orang lain. Berarti kalau misalnya kamu bisa menghargai dosen kamu atau kamu bisa menghargai ada keberadaan teman-teman kamu di sekitar kamu, otomatis orang pasti akan menghargai kamu. Jadi ya terciptalah tadi rasa nyaman ya. Nah selain itu juga sih ada juga itu namanya kita sebagai pendidik harus bisa
menarik suasana dari itu peserta didik tadi ya kan. Setidaknya walaupun murid kita tadi tidak suka sama kita, dia harus suka sama mata kuliah kita ataupun mata pelajaran kita. Nah, jadi itu salah satu kunci juga sih menurut saya. Walaupun dia tidak menyukai pelajaran kita, tapi suka sama kita, itu sudah, ataupun cara mengajar kita. Nah, jadi itulah sih salah satu juga kunci. Iya, walaupun dia nggak suka kita, dia suka pelajaran kita. Walaupun nggak suka sama pelajaran kita, setidaknya dia bisa menghargai keberadaan kita. Nah, benar-benar. Kita ke pertanyaan yang keempat nih. Oke, udah banyak nih ya tadi. Oke, kita tahu nih Ki, usia-usia remaja, usia-usia kita gitu kan, usia-usia anak SMP, SD, SMA, kuliah itu emosinya masih kurang stabil nih. Sering meluap-luapkan perasaannya, mudah marah dan terbawa emosi. Terus emosinya juga suka yang negatif banget gitu kan. Terkadang sikap itu diarahkan ke hal-hal yang negatif. Contohnya nih, tiba-tiba nanti tawuran atau tiba-tiba nanti dia mabok-mabokan. Kan zaman sekarang ya, atau nih tiba-tiba dia ngerokok, kan itu kan salah satu dia tuh emosi tapi dia nggak bisa meluapkan emosinya gitu kan. Kalau dia mengeluapkannya bisa dengan cara dia tawuran tadi kan. Itu berarti kan udah emosi nggak stabil nih. Oke, bagaimana tindakan kamu sebagai pendidik untuk mengatasi hal tersebut? Oke, jadi mungkin ini di ruang lingkup remaja ya. Ya enggak? Ya enggak sih. Jadi ya banyak sih remaja-remaja ataupun peserta didik yang kurang sosialisasinya, jadi kurang cara bergaulnya juga salah. Jadi bisa tadi terciptanya bentrokan, hal-hal negatif lah ya. Hal-hal negatif. Jadi salah satu cara saya yang pertama itu ya sama seperti jawaban saya sebelumnya, kita harus mampu memotivasi. Motivasi dan pendekatan kali ya. Harus ada pendekatan. Karena ya itu salah satu tugas kita sebagai pendidik, harus mampu memotivasi peserta didik. Mungkin selain itu juga, bukan mungkin sih, yang pastinya ya kan, harus ada sekolah ataupun suatu lembaga pendidikan itu harus mengadakan suatu seminar mungkin ya kan, seminar ataupun kalau kita sekarang di tatap maya ada webinar mengenai motivasi pembelajaran, untuk pokoknya yang berkaitan agar si peserta didik ini ada dorongan semangat belajar. Yang pastinya harus ada dorongan dari kita, jangan sampai peserta didik kita ini terjerumus ke hal-hal yang negatif tadi. Selain seminar ataupun webinar tadi, yang tentunya kita harus selalu membimbing dan mensupport peserta didik kita. Jadi itu sih jawaban saya. Kebanyakan nih manusia remaja-remaja sekarang tuh yang mengarahnya ke hal-hal negatif itu kurangnya pergaulan. Satu, yang kedua salah pergaulan, terus faktor lingkungan juga. Terus kurangnya support system ya, kita nyebut sekarang kan support system, entah itu keluarga, entah itu juga pacar gitu kan. Jadi sebagai Kiki ini sekarang pendidik nih, nantinya tugas Kiki yaitu memotivasi mereka ya, biar jangan sampai mereka ngerasa kalau mereka tuh sendirian kan. Dan selain ada tambahannya sedikit dari pertanyaan tadi, usahakan ya kalau bisa kita sebagai pendidik itu adakan sesekali kelas motivasi. Itu mungkin adalah salah satu cara. Adakan suatu kelas motivasi, kita kumpulkan seperti mahasiswa-mahasiswa yang kurang diperhatiin sama orang tuanya nih, misalnya mungkin yang rankingnya di bawah rata-rata, nilainya kurang, dan pergaulan juga di ruang lingkungan yang negatif. Adakan suatu kelas motivasi, jadi kasih atau beri narasumber atau pemateri yang yang sudah berpengalaman di bidang tersebut, jadi ada motivator lah. Mungkin itu salah satu cara juga. Oke, kita langsung saja ke pertanyaan kelima nih ya Kia. Hidup itu unik ya Ki. Kita yang menjalani, Tuhan yang menentukan, dan orang lain yang berkomentar. Oke, hukum alam sekali itu ya. Valid. Nggak debat.
Terkadang orang lain mudah saja menilai sesuatu tentang kita, padahal baru sekali mereka melihat atau bahkan mendengar. Ia dengan mudahnya melakukan judgment atau penilaian. Ada suatu cerita di mana ada seorang siswa yang sedang menempuh suatu pendidikan di suatu kota. Orang-orang sekitar bilang bahwa sekolah tersebut memberatkan orang tuanya. Sekolahnya tidak akan selesai karena kekurangan biaya, serta omongan orang lain yang sebenarnya tidak enak didengar dan tidak seharusnya disampaikan oleh orang tersebut. Oke, jika kalian berada di posisi tersebut, apa yang kalian lakukan? Jika kalian sebagai peserta didik, nasihat dan motivasi apa yang diberikan kepada siswa? Oke, ada 2 pertanyaan nih. Gimana kalau kamu ada di posisi itu, dan gimana kalau misalnya kamu jadi pendidik? Yang pertama nih, apa tadi? Sebagai orang yang mengalami posisi di mana kamu dijelek-jelekan, kamu diremehkan gitu. Jadi kalau saya di posisi itu, yang saya akan lakukan itu tutup mata, tutup telinga, tetap berjalan. Benar. Tetap langkah. Jadi ya tutup mata bukan dalam artian buta. Jadi kita nggak usah dilihat sih orang-orang yang musik sama kita itu. Nggak terlalu, jangan terlalu ditanggapi. Jangan terlalu overthinking ya. Bener itu. Terus tutup telinga, ya jangan terlalu didengarkan cacian, ejekan ataupun perkataan yang bisa menjatuhkan mental kita ya kan. Gitu. Tapi bisa jadiin motivasi juga sih. Motivasi di mana kayak orang ini ngomongin kita gini. Oke, berarti kita harus lebih dari apa yang mereka bilang. Oke, benar juga gitu. Ibarat kata kalau orang tua kita bilang nih ya, masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Oke, kebalik, masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Ataupun mantul lah. Oke, benar mantul. Jadi ya benar, harus tutup telinga ataupun dipantulkan. Iya, pantulkan. Siapa tahu balik ke dia sendiri. Jangan terlalu ditanggapi, jangan didengarkan apa yang mereka bilang. Kita harus tetap melangkah, harus tetap berjalan. Jadi buktikan bahwasannya saya itu bisa jadi orang sukses dan tidak seperti apa yang mereka bilang. Ini ya suatu masalah dan problem setiap mahasiswa, khususnya saya. Hampir pernah ngalamin juga ya berarti. Sebenarnya bukan setiap sih, lebih ke hampir semua orang pasti ngalamin. Sekalipun dia punya biaya, pasti mereka ada masalah lain. Ya, di sisi-sisi lain. Iya, banyak lah namanya omongan orang kan, baik itu tetangga, keluarga. Ya, gimana ya? Kita nggak bisa mengkiri omongan-omongan mereka gitu kan, karena kita nggak bisa nutup setiap mulut mereka gitu. Tugas kita tutup mata, tapi tutup telinga, kita tetap maju gitu kan. Jangan sampai kita nge-stuck di situ aja ya. Bener sih Ki, tadi apa yang kamu bilang gitu kan. Jangan sampai kayak karena cacian mereka kita nge-stuck. Jadi mereka tuh bahagia. Jangan terlalu mantep di posisi itu. Kalau misalnya kita nge-stuck di posisi itu, mereka bahagia loh. Kenapa? Melihat kita. Berarti kita kemakan sama omongan dia gitu. Jadi beralih ke pertanyaan kedua yang tadi. Sebagai peserta didik, gimana cara kamu sebagai pendidik? Sebagai pendidik. Oke, maaf. Sebagai pendidik, jadi ya harus kasih arahan, kasih motivasi kepada si peserta didik ini tadi. Jangan kasih motivasinya tuh gini, jangan dengerin apa kata orang, jalanin apa kata hati kita. Ya kan? Jadi harus ada, tentunya kita harus beri dia motivasi. Usahakan dia harus memotivasi dirinya sendiri terlebih dahulu. Jangan terlalu meminta motivasi dari orang lain. Ya enggak? Kalau pokoknya motivasi diri dulu sendiri lah. Percuma orang motivasi kita, tapi kalau di diri kita nggak ada motivasi kan. Benar. Oke, itu aja. Mungkin itu aja sih. Itu aja ya, pokoknya yang jelas motivasi dan beri arahan mereka lah. Jangan terlalu terpuruk. Oke, kita beralih ke pertanyaan yang terakhir. Terakhir nih. Sepertinya kalau yang terakhir nih agak gimana ya, agak wow gitu kan. Oke, kita ke pertanyaan yang ke-6. Oke, memang agak wow sih. Wow ya.
kata motivasi apa? Aduh. Oke, bukan kata ya, kata-kata motivasi apa yang paling berpengaruh di hidup kamu sehingga kamu menjadi lebih semangat dan berbahagia dalam menjalani hidup? Waduh, ini motivasi hidup ya. Iya, motivasi nih. Kata-kata, mungkin kata-kata dari seseorang ya. Jadi ada orang, sebut saja ini kakak, yang pernah bilang ke aku, hiduplah seperti pohon. Oh, kenapa tuh? Mungkin kata-katanya simple, tapi kita bisa mengambil filosofi dari pohon. Pohon itu satu ya kan, apa ya, batang utamanya satu, dari satu. Jadi pohon itu yang pertama harus ada miliki akar ya kan. Oke, akar yang kuat. Akar yang kuat. Jadi hidup itu harus seperti pohon karena kita harus ada fondasi. Mungkin bisa disebut iman ataupun pendirian, tujuan hidup, segala macam hal. Jadi kita harus tetap berdiri di satu tubuh atau satu pohon tadi, tetapi tetap di visi misi hidup di akar tadi. Nah, selain batang ataupun akar tadi, ada yang namanya di atasnya tadi ada ranting, cabang-cabang lagi, daun, macam-macam ataupun buah. Jadi dari dahan-dahan itu itulah kehidupan kita. Banyak cabang, entah dari kehidupan, sekolah, pacar, entah pacar tadi bercabang lagi, ya kan banyak. Oh, pacarnya bercabang? Mungkin. Enggak ya? Oh, enggak dong, pacarnya cuma satu, cuman motivasinya bercabang-cabang gitu kan? Bagi orang yang punya pacar. Oke, tapi bagi enggak gimana ya? Ya udah, jalanin aja di cabang-cabang tadi, tetap jalani. Jadi harus ada sesuai visi misi tadi, visi misi hidup, tujuan hidup tadi. Cabang-cabangnya tadi kita yang nyesuaiin. Kalau ada buah, itulah yang kita tanam tadi. Daun-daun tadi, apa yang udah kita tanam kita tuai. Benar. Itu juga salah satu juga sih. Berarti kalau life like a tree ya, kalau kita nyebutnya hiduplah seperti pohon, life like a tree. Pohon apa aja deh, yang penting ada akar, ada batangnya, ada ranting dan dahannya. Bisa nggak ada dahan ya? Oh, ada ya? Ada daun. Oh iya benar, ada daun, ada buah ya. Benar sih, setiap pohon tuh ada daun. Sekalipun itu pohon mati ya. Iya. Kalau udah mati mah udah itu ya. Oke guys, sekian dulu podcast kita hari ini. Sekian dulu bincang-bincang hari ini sama Kiki, atau yang tadi siapa? Rizky Wijaya Alamsah ya. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. Dadah.